Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariati Katili. Dalam video kali ini saya akan menceritakan tokoh utama Islam dan tokoh ilmuwan Muslim yang bernama Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan Ibnu Sina. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah studi Islam. Baiklah, saya akan menceritakan tokoh yang pertama, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah adil yang menghidupkan kembali nilai Islam. Biografi Umar bin Abdul Aziz. Lahir pada tahun 61 Hijriah di Madinah. Ia berasal dari keluarga bangsawan dinasti Umayyah. Ayahnya adalah seorang gubernur, sedangkan ibunya masih memiliki garis keturunan dari Umar bin Khattab. Sejak kecil, Umar bin Abdul Aziz tumbuh dalam lingkungan yang religius dan cinta ilmu. Ia berguru kepada ulama besar di Madinah, sehingga memiliki pemahaman agama yang kuat. Pada awalnya, Umar hidup dalam kemewahan sebagaimana keluarga bangsawan lainnya. Namun, setelah diangkat menjadi khalifah pada tahun 717 Masehi, kehidupannya berubah total. Ia memilih hidup sederhana, penuh ketakwaan, dan berusaha memimpin umat Islam dengan keadilan. Karena sifat kepemimpinannya yang sangat adil dan mirip dengan para khulafaur rasyidin, ia dijuluki sebagai Khalifah kelima. Latar cerita. Kisah Umar bin Abdul Aziz berlatar pada masa dinasti Umayyah, ketika pemerintahan Islam telah meluas sangat besar. Namun, di balik kejayaan tersebut terjadi banyak ketimpangan sosial. Harta negara sering disalahgunakan, pejabat hidup mewah, sementara rakyat kecil hidup dalam kesulitan. Kepercayaan rakyat kepada pemimpin mulai menurun. Dalam kondisi inilah Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah. Banyak pihak meragukan apakah ia mampu memimpin dengan adil di tengah budaya kekuasaan yang penuh kepentingan. Konflik atau ujian. Ujian terbesar Umar bin Abdul Aziz datang dari keluarga dan pejabat istana sendiri. Ia harus berhadapan dengan kerabat yang menolak kebijakannya untuk mengembalikan harta rampasan yang diperoleh secara tidak adil. Istrinya pun harus merelakan perhiasan mewahnya untuk diserahkan ke Baitul Mal. Selain itu, Umar menghadapi tekanan politik yang besar. Banyak pejabat merasa terancam karena kebijakan Umar yang tegas, jujur, dan anti korupsi. Ia juga diuji secara pribadi dengan memilih hidup sederhana dan meninggalkan segala kemewahan dunia. Puncak cerita kisah Umar bin Abdul Aziz terjadi ketika ia resmi mengumumkan pengembalian seluruh harta negara yang disalahgunakan oleh penguasa sebelumnya. Ia memerintahkan para gubernur di seluruh wilayah untuk memerintah dengan adil dan melindungi rakyat tanpa memandang status sosial. Hasilnya luar biasa. Kesejahteraan rakyat meningkat drastis. Bahkan para petugas zakat kesulitan menemukan orang miskin karena kebutuhan masyarakat telah terpenuhi. Keadilan benar-benar dirasakan oleh seluruh umat. Penyelesaian. Umar bin Abdul Aziz memerintah hanya sekitar 2 tahun 5 bulan. Meskipun singkat, masa pemerintahannya meninggalkan jejak besar dalam sejarah Islam. Ia wafat dalam keadaan sederhana dan zuhud. Namun, namanya dikenang sepanjang masa sebagai pemimpin adil dan amanah. Pesan moral, kepemimpinan sejati bukanlah tentang kekuasaan dan kemewahan, tetapi tentang kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab kepada Allah dan manusia. Cerita selanjutnya,
tentang tokoh ilmuwan Muslim Ibnu Sina, cahaya ilmu dari peradaban Islam. Biografi Ibnu Sina memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Ia lahir pada tahun 980 Masehi di Afsana, wilayah Persia. Sejak kecil, Ibnu Sina dikenal anak yang sangat cerdas. Ia telah menghafal Al-Quran pada usia muda dan mempelajari berbagai ilmu seperti filsafat, matematika, logika, dan kedokteran. Pada usia 18 tahun, Ibnu Sina telah menjadi dokter terkenal dan dipercaya mengobati para penguasa. Karyanya yang paling terkenal adalah Kitab Al-Qanun fi At-Tibb atau Canon of Medicine, yang menjadi rujukan dunia kedokteran di timur dan barat selama ratusan tahun. Latar cerita kisah Ibnu Sina berlatar pada masa kejayaan peradaban Islam, ketika ilmu pengetahuan berkembang pesat dan para ulama menjadi pusat peradaban. Kota-kota seperti Bukhara dan Baghdad menjadi pusat ilmu dan diskusi ilmiah. Namun, pada masa itu juga diwarnai oleh konflik-konflik yang sering mengganggu kehidupan para ilmuwan, termasuk Ibnu Sina. Konflik dan atau ujian. Ibnu Sina menghadapi banyak ujian dalam hidupnya. Selain keterbatasan fasilitas dan tekanan politik, ia sering berpindah tempat karena konflik kekuasaan. Ia bahkan pernah dipenjara karena dianggap terlibat dalam urusan politik. Selain itu, pemikiran Ibnu Sina juga menuai kritik dari sebagian ulama yang berbeda pandangan dengannya, terutama dalam bidang filsafat. Meskipun demikian, Ibnu Sina tetap istiqomah dalam mencari dan menyebarkan ilmu. Puncak kisah Ibnu Sina adalah ketika karya-karyanya diakui oleh dunia internasional. Kitab Al-Qanun fi At-Tibb diterjemahkan ke berbagai bahasa dan digunakan sebagai buku utama di universitas Eropa hingga abad ke-17. Pengaruh ilmunya melampaui zaman dan wilayah, menjadikannya salah satu ilmuwan Muslim paling berpengaruh sepanjang sejarah. Penyelesaian Ibnu Sina wafat pada tahun 1037 Masehi. Meskipun jasadnya telah tiada, pemikiran dan karyanya tetap hidup dan terus digunakan hingga kini. Ia menjadi bukti bahwa Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Pesan moral: kesungguhan dalam menuntut ilmu, kesabaran menghadapi ujian, dan keikhlasan dalam berkarya akan memberikan manfaat besar bagi umat manusia. Itulah cerita kisah tentang tokoh Islam dan tokoh ilmuwan Muslim. Dari kisah tokoh Islam ini, kita belajar bahwa iman, keikhlasan, dan perjuangan tidak pernah sia-sia. Semoga kisah ini menjadi cahaya yang menuntun langkah kita
untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.